Oke, halo semuanya, Smika Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, Bayu Andoro, tuan rumah Smika Talk, bikin pinter. Nah, Smika Lovers, tentunya kita kedatangan tamu yang sangat spesial pada kali ini. Siapa dia dan dari mana, kita akan tanya-tanya terkait dengan kenapa kok beliau sampai di sini ya. Kita sambut Bu Aryana. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Nice to meet you. I'm fine, thank you. Belum ditanyain ya. Oh gitu. Biasanya kan how are you? Oh ya, how are you ya? Jawabannya apa kalau how are you, Pak? I'm fine. Dari TK jawabannya itu terus Betul, ya. seperti I'm itu fine, ya. thank you ya. Padahal Yeah. banyak ya. I'm good. Kalau Oh. ngantuk I'm sleepy Oh gitu ya. ya. I'm happy. Oh, ya. happy, very good, nice. Thank you, Miss Yeah, Aryana. Okay, nice talking to you, sir. Bapak Smika Lovers, how are you today? Good, Fine. Ya, oke. Saya senang sekali hari ini diundang di SMK Ibu Kartini. Tempatnya nyaman banget dari masuk, sangat nyaman. Pindah ya Pak dulu, Iya. dulu nggak dari sini? Dari Imam Bonjol ya. Oh iya. Imam Bonjol, pindah terus di sini. tahun 2024 Iya. Januari tepatnya kita pindah Pindah ke sini. Jalan Sultan Agung nomor Oke. 77. Oh iya, iya. Nah, Smika Talk. Nah, ini siapa nih? Bu Aryana itu siapa toh? Coba dong panggilnya Miss atau Bu ini ya? Boleh Miss, kalau Miss single ya, Miss or Mrs. dan Mrs. Miss ya, Ah, Miss. Bukan Mrs. Seras Iya. ya, Miss ya. Iya. Oke, ya. Silahkan kenalkan Oke, diri dulu. let me introduce myself. Saya Aryana Octavia. Saya salah satu dosen di Universitas Maritim Amri Semarang dan juga kepala bagian HRD di Unimar Amri. Oke, jadi Bu Aryana ini juga dosen Smika Lovers dan juga head HR ya. Jadi kepalanya Human Resource Development. Nah, Ya, siap. kenapa kok sampai beliau mendarat atau berlabuh ya di SMK Ibu Kartini? Kita coba nih, Bu Aryana Yes. dalam rangka apa tuh Bu? Panjenengan Oke. itu kok jauh-jauh? Iya. Iya. Ya, tadi memberikan motivasi ke adik-adik yang mau magang, Bapak. Adik-adik yang mau magang khususnya di Universitas Maritim Amri Semarang dan juga mau magang di company-company juga. Gitu. Ada beberapa yang harus adik-adik miliki. Jadi saya sharing knowledge gitu ya. Kira-kira adik-adik harus preparation apa sih kalau biar nanti magang bisa plug and play. Plug and play itu apa? Siap kerja, colok gitu ya. Udah siap magang, ilmunya dari sekolah dapat, dari tempat magang dapat, findingnya langsung diterima kerja. Ya, Smika Lovers luar biasa ya. Miss Aryana ini langsung ngegas ini ya. Langsung kenceng sekali ya. Nah, bisa diceritain Universitas Maritim Amri itu di mana? Oke. Terus berlokasinya di daerah mana lah sehingga yang Smika Lovers ini bisa tahu gambarannya. Oh, letaknya di situ. Cedak rumahku sebelah ini. Nah, itu. Siap-siap. Universitas Maritim Amri Semarang itu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 180 Pedurungan Semarang. Kalau dari Masjid Agung arah-arah dekat-dekatnya, kalau yang rumahnya daerah Semarang Timur ya Pak. Dari situ Universitas Maritim Amri Semarang adalah satu-satunya universitas maritim di Indonesia. Baru first university in Indonesia yang backgroundnya maritim. Oke. Rata-rata kan politeknik dan sebagainya ya. Kita sudah universitas. Di tahun berapa? Kami di tahun 2000 sudah 4 tahun ini menjadi universitas. Oke. Berarti salah satu kampus maritim yang pertama kali di Indonesia. Iya. Coba dong Bu Aryani biar Smika Lovers itu tahu di sana tuh apa saja tuh fakultasnya atau jurusannya itu apa saja. Oke. Nah, Kami ada 3 fakultas, ada Fakultas Kemaritiman. Fakultas Kemaritiman. Pasti ya. Ah. Fakultas Kemaritiman karena backgroundnya maritim. Mas-mas, mbak-mbak dari SMK Ibu Ibu Kartini Kartini. khususnya kalau mau join AMI, pengen jadi pelaut, pengen salary-nya banyak ya Pak. Nah, bisa masuk di Nautika atau Teknika. itu jurusan dari maritim. Iya, Oke. ada ketata laksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhan itu nanti sektornya bisa di logistik, bisa freight forwarding, kalau mau jadi wirausaha juga bisa. Terus kemudian Fakultas ada yang kedua. Iya, ada fakultas kedua yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Ada perdagangan internasional juga. Oh iya? Ya, ada Pak, kita ada international trade Oke. gitu.
kemudian ada di fakultas teknik juga ada, kita juga ada di fakultas teknik ada beberapa program studi, ada teknik keselamatan, teknik transportasi laut. Betul. Terus kemudian ada juga prodi-prodi di kami itu yang pastinya backgroundnya adalah maritim gitu. Nah, Bu Ariana, kalau beberapa pesan yang masuk ke saya itu kan dia tanya nih, loh Pak kok sampai melibatkan Universitas Maritim AMNI sebagai tempat PKL itu apa tuh Pak? Apakah memang tempatnya itu relevan? Apakah tempatnya itu cocok? Dan apakah memang itu anak kami atau anak saya itu memang nanti mendapatkan sesuatu yang didapatkan di tempat PKL itu? Karena memang notabene orang tua ya Bu Ariana yang betul. Perlu dijelaskan seperti itu Bu. Nah, di kesempatan ini mumpung nih Bu Ariana datang di podcast kami bisa jelasin. Oke, siap. Nah, gitu. Untuk di SMK Ibu Kartini sendiri, adik-adik magang yang di kami ini sudah tahun kedua. Tahun kedua ya, tahun kedua. Jadi nggak usah khawatir, di sana kita akan belajar banyak. Di sini ada yang cowok, ada yang cewek. Kalau cowok itu biasanya nanti akan kami tempatkan dengan mas-mas yang di IT. Ya, kita di Gedung Wetar di Universitas Maritim AMNI ada sekitar 150 komputer ada di lantai 3 yang biasanya kami pakai untuk ujian Bapak. Terus kemudian nanti adik-adik juga akan belajar troubleshooting, terus menghandle kalau ada kerusakan komputer gitu ya, belajar itu. Terus kemudian nanti yang pasti belajar dokumen, Microsoft Word, Excel dan sebagainya. Itu karena di sini juga sudah diajarin ya. Nanti kalau untuk cewek-cewek biasanya behind the scene dulu yang menghandle dokumen. Nanti kita akan tempatkan ada yang di HRD, ada di bagian administrasi atau BAK atau di bagian fakultas gitu. Jadi nggak usah khawatir. Terus kemudian kalau nanti di bagian dokumen belajar nggak yang lain tentang, padahal di sini jurusannya hubungannya dengan pemrograman dan komputer kan ya? Pasti nanti di sekitar bulan terakhir 2 atau 3 minggu sebelum adik-adik off dari kami itu nanti akan diajari bareng-bareng, kita team working, adik-adik akan diberikan tugas. Oh ya, buat apa? Oh buat Silo Web atau ada Cisco, ada ya Pak ya, itu dan sebagainya gitu. Jadi dapat konseptornya dapat, lapangannya juga dapat. Nah, itu yang selalu disampaikan oleh Bu Ariana ya terhadap para siswa ataupun mahasiswa yang ingin magang atau ingin PKL di tempat Universitas Maritim AMNI ya. Memang apakah sebagai tempat salah satu pendidikan di maritim memiliki visi atau memiliki cara pandang yang khusus spesifik terkait untuk sama-sama kita sama-sama ngembangin pendidikan yuk kita sama-sama untuk ngembangin anak bangsa apakah itu memang ada di dalam visi dari Universitas Maritim AMNI Bu? Ya itu pasti ya, visi misi kami itu sendiri menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu yang berorientasi kemaritiman, unggul dan berdaya saing. Yang pasti untuk kuliah di AMNI itu sendiri kami concern di dunia pendidikan, fokusnya ke maritim Pak. Kita belajarnya kan apalagi taruna-taruni juga, mahasiswa-mahasiswi juga kami didik, kita sedikit ada kegiatan lapangannya juga. Apa Bu misalkan Bu Ariana? Kegiatan lapangan kita ada drum band juga, terus ada untuk self defense, ada karate juga. Karena kan teman-teman nanti taruna atau taruni ketika di kapal ketika ada di kapal, masa ketika ada ombak ya kan, nanti malah muter-muter kalau fisiknya nggak kuat gitu kan. Itu salah satu pendidikan karakter di kami, juga ada karakter building pastinya. Dari adik-adik sekarang kan sedikit mental health gitu ya, yang jadi booming masa kini ya, mental health biar gak galauan gitu. Itu nanti di kami juga ada pendidikan seperti itu. Dan itu memang menjadi modal dari anak-anak juga untuk masuk ke sana biar siap mental ya Bu? Iya pasti, karena di dunia kerja adik-adik yang magang pun nanti harus siap siap intinya. Anak-anak SMK itu punya skill atau spesialnya apa? Bisa langsung kerja. Sepakat ya untuk itu ya, anak-anak SMK bisa langsung kerja. Jadi untuk adik-adik SMK harus berbangga hati, berbangga diri kalau SMK itu gampang cari kerjaannya karena sudah punya skill tertentu yang diajarkan. Dan itu memang menjadi modal anak-anak SMK untuk
langsung terjun ke dunia kerja. Betul, iya. Nah itu kalau Ibu akan juga yang bertanya, kalau mereka dari jurusan RPL itu sudah tahu ya, apakah itu bisa masuk ke dari jurusan yang lain Bu Ariana? Untuk masuk misalkan nih sebetulnya tuh Pak, saya tuh pengen kerja di kapal Pak, kerja di kapal pesiar Pak. Saya tuh sebetulnya ya kerja ya sambil jalan-jalan Pak. Itu gimana ya Bu? Di cruise ship ya, di sini kan cruise ship ya Bu ya? Cruise ship kapal pesiar ya. Kalau di kami memang ada ya anak-anak dari KPN, Ketetalaksanaan Pelayanan Niaga dan Kepelabuhan, itu banyak yang kerja di cruise ship atau kapal pesiar. Adik-adik yang di SMK Ibu Kartini ini juga bisa loh dapat kesempatan untuk bekerja di cruise ship juga di Tata Boga. Ada nggak Pak di sini jurusan Tata Boga itu nanti tinggal nyari sertifikat yang bisa untuk naik kapal gitu. Artinya ada pendidikan khusus ya? Iya, ada pendidikan khusus untuk nanti. Jadi tidak hanya bekerja di hotel aja, bisa juga hotel berjalan gitu. Hotel berjalan di kapal, bisa di California, Amerika, Michigan, Mississippi dan sebagainya gitu ya. Jadi yang pasti harus bahasa Inggrisnya dulu. Gitu. Itu kan hard skill-nya ya Bu ya. Bahasa Inggris terus kemudian kalau misalkan di Boga, misalkan dia di kitchen ya berarti skillnya. Bisa masak. Soft skill-nya apa tuh Bu yang dibutuhkan di dunia kerja ini kan? Apalagi mental generasi strawberry ya. Kalau kita baca-baca itu kan strawberry generasi itu sangat rentang, sangat harus dibombong. Nah itu apa sih yang dibutuhkan mereka Smika Lover ini untuk mendapatkan mental yang kayak kita baik seperti itu Bu? Untuk yang bakoh, mental yang kuat. Siap. Untuk komunikasi ya, untuk soft skill itu yang pasti komunikasi. Adik-adik harus pandai-pandai berkomunikasi dengan partner yang ada di lapangan ya, di tempat magang gitu ya, yang sopan pastinya ya. Kadang kan adik-adik ada yang malu-malu, jangan ya Dik ya gitu ya. Jangan ya Dik ya, jangan. Ya harus pintar-pintar komunikasi, apa-apa dibicarakan gitu. Kemudian mandiri bisa melakukan hal-hal sendiri. Jadi tidak tergantung dengan temennya. Kalau ada problem, ini gimana ya? Kita kan bisa surfing internet gitu ya, cari-cari ada Google ya istilahnya ya. Terus kemudian ada ketelitian. Apalagi bekerja dengan komputer harus teliti ya Pak. Terus kemudian problem solving. Problem solving itu apa? Ketika ada problem bisa untuk menyelesaikannya sendiri. Gitu. Enggak galau, enggak dipikir gitu ya. Jangan bikin status ya malahnya. Betul, jangan bikin status galau-galau gitu ya. Karena itu branding ya, galauan itu juga branding. Karena saya sebagai Human Resource Development ini saya spill rahasia saya sedikit ya Pak. Saya sebagai HRD ketika mau cek lamaran ya, ada tumpuan, ada dosen atau karyawan dan sebagainya. First time yang saya cek sosial media pastinya. Orang ini kayak gimana? Walaupun kadang sosial media itu ya tidak berbanding lurus dengan reality ya, tetapi at least itu bisa menjadi orang ini introvert atau extrovert sih. Salah satu indikator untuk memeriksa kepribadian. Gitu ya. Pernah ada saya melihat ya, saya belajar dari Human Resource Development yang lain Pak. Ada calon karyawan itu di Facebook ya, di salah satu sosial media sukanya update status dan misuh-misuh gitu ya. Kadang kalau orang lagi galau itu pikirannya kan udah blank, apapun yang ada di pikiran pengen marah ya diungkapkan dalam sosial media. Itu nggak baik gitu ya, karena itu dari di sisi kami itu sebagai salah satu penilaian juga status, apalagi kalau sekarang modelnya statusnya di hidden gitu ya, terus kemudian tidak centang biru, itu bingung ya, tapi ya it's life, anak-anak zaman sekarang mungkin pengennya seperti itu tuh tidak apa-apa, tetapi ketika dunia kerja komunikasi yang baik itu kan harus dijalin gitu ya. Selain tadi, terus kemudian ada kerjasama, team working, harus pandai-pandai bekerja sama dengan yang lain. Ada time management, waktunya harus baik-baik, pintar-pintar. Kalau dikasih kerjaan deadline 2 hari ya 2 hari selesai, tidak overtime. Kemudian ada mematuhi peraturan dalam dunia kerja. Kalau nanti diminta pakai seragamnya sesuai ya harus sesuai, jangan sepatunya warna-warni atau apalagi di kami ya rambutnya gondrong gitu. Nggak boleh ya Bu? Karena di kami harus rambutnya pada 3-2-1 ya, harus cepat ya. Seperti saya masih bisa ya Bu? Bisa. Udah kayak taruna ya. Udah kayak taruna. Seragam aja. Siap.
tingginya juga ditentukan ya? Iya, kalau tinggi di Nautica Technica karena kita juga harus sesuai dengan IMO model course, terus kemudian sesuai dengan peraturan khusus Nautica Technica ada. Tapi untuk prodi yang lain you don't have to be worry ya, nggak usah khawatir, kami terima. Oke, baik. Bu Ariana, sebelum menutup ada kami tolong diberi Bu satu quote untuk Smika lovers yang lagi dengerin. Untuk adik-adik ya, adik-adik Smika lovers, kalau saya tuh punya jargon mengeluhlah nanti. Mengeluh boleh, tapi nanti. Sampai kapan dia nanti gitu. Jadi nggak jadi mengeluh. Nggak jadi gitu mengeluh. Ya. Karena apapun itu tugas yang diberikan Bapak Ibu guru harus diselesaikan nggak? Iya harus selesai. Iya ngapain ngeluh? Iya kan, mengeluhlah nanti boleh nggak boleh. Tapi nanti gitu ngeluhnya. Oke, try do the best to your life ya. Semoga adik-adik diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan ya. Anak SMK bisa. Oke, terima kasih Bu Ariana sudah hadir di Smika Talk Bikin Pinter. Smika lovers dimanapun berada, ada satu kata kunci yang ingin saya berikan kepada panjenengan semua, kepada Anda semua. Jangan pernah mengeluh apa yang disampaikan oleh Bu Ariana. Tetap semangat. Kalau mau mengeluh nanti. Mau mengeluh nanti. Mau mengeluh nanti. Itu yang menjadi kunci. Kita berhasil. Itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Saya Bayu Andoro undur diri dari Smika Talk Bikin Pinter. Bye bye.